Dalam sidang hari ini, tim kuasa hukum Hasto akan menghadirkan sejumlah ahli mulai dari pakar hukum pidana hingga pakar hukum tata negara. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan sidang pra-peradilan tetap dalam gugatan untuk membatalkan status tersangka Hasto. Menurut Roni, penetapan tersangka Hasto oleh KPK dinilai cacat formil. Yaitu Dr. Halil, kemudian ahli pidana juga, itu Profesor Jamin Ginting, kemudian ahli pidana juga Dr. Mahrus Ali, kemudian untuk ahli tata negara itu ada Dr. Muarar Siaan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, hukum acara ya, yang kami melihat bahwa status tersangka yang ditetapkan oleh KPK ini penuh dengan cacat prosedur formil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga penjelasan tentang hukum acara pidana, di mana menjelaskan mengenai tata cara dan hak-hak dari seseorang tersangka ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga ada beberapa pendapat ahli juga terkait dengan sidang eksaminasi yang sudah dilakukan, itu akan dijelaskan juga. Saudara, kita langsung menuju ke sidang pra-peradilan Hasto yang dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah ditetapkan tuh? Iya, sudah. Karena di semuanya tertulis sebagai tersangka. Oke, jadi dari surat itu sudah mengetahui sudah ditetapkan sebagai tersangka ya? Dari surat itu? Ya, dari surat pemanggilan dan dari permintaan oleh penyidik. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya, apakah surat saksi pernah ditunjukkan bukti-bukti oleh penyidik KPK terkait dengan perkara Hasto Kristianto? Kalau waktu itu sih tidak ada bukti yang ditunjukkan, hanya ada dua chattingan pada saat itu yang mulia. Itu chattingan yang ditunjukkan, chattingan antara Saiful Basri dan Doni, kemudian chattingan antara Pak Simeon Petrus dengan suami saya. Waktu itu ada itu, yang lain-lainnya saya tidak ditunjukkan. Yang ditunjukkan chattingan itu bisa saya jelaskan? Chattingan antara saudara Simon dengan siapa? Bunyinya apa? Boleh nggak dijelaskan? Kalau antara Saiful Basri dan Dimitri itu isinya bicara mengenai pertemuan di Hyatt. Pertemuan di Hyatt? Iya, pertemuan di Hyatt. Saya juga ditanyakan ini apa gitu. Nah, karena saya tidak hadir dan tidak tahu ada pertemuan ini, saya jawabnya tidak tahu yang mulia. Terus kalau yang Simeon Petrus dengan suami saya itu jadinya di mana suami saya itu marah sama lawyer saya itu, dia menanyakan kalau memang saya harus ketemu ketua DPP, Hasto atau siapapun juga, saya siap kok ketemu. Kalau memang ada yang harus disesuaikan, saya siap. Ini kok ketemu, ya gitu. Nah, ketika ditanyakan maksudnya apa, ya saya jelaskan bahwa memang saat itu suami saya lagi marah, saya bilang itu, lagi marah karena merasa istrinya terluka-luka dalam bayangan saya dan suami saya itu kan kami mendapat tugas dari partai yang ternyata belakangan kan diketahui ternyata tidak. Jadi suami saya marah, kok ini istri saya beginiin gitu. Waktu itu akan saya selesaikan suami saya. Oke, di luar itu masih ada nggak suara saksi yang dipanggil? Karena kan suara saksi dipanggil diminta keterangan terhadap sekelilingnya 152 itu yang dinyatakan seorang Hasto besar menjadi tersangka. Ada juga bukti-bukti lain terhadap sekeliling itu yang dipertanyakan atau diperlihatkan kepada suara saksi oleh penyidik KPK? Kalau bukti sih tidak ada, hanya yang menjadikan dua. Tapi kalau
percakapan ada. Percakapan apa? Ya, jadi sebelum tanya jawab itu yang mulia, itu adalah seperti diskusi lah, karena menurut pendidik kita diskusi aja gitu. Ya, diskusi mengenai ya beliau jawab yang sesungguhnya, beliau jawab yang sesungguhnya seperti itu. Jadi kalau alat itu tidak ada. Jadi tidak ada yang menunjukkan formula yang baru atau berkas-berkas jawaban yang baru terkait pada sedetik soal perintahan itu tidak ada yang bukti-bukti yang menunjukkannya. Tidak ada. Oke. Maka dalam pemeriksaan itu, apakah surat saksi dibuatkan berita acara? Dibuatkan, bahkan di bawah sumpah. Oh, di bawah sumpah. Kenapa saudara minta untuk dibuatkan berita acara sumpah? Saya boleh ceritanya agak panjang yang mulia. Boleh, ya. Ya. Jadi pada saat saya hadir, sebelum memulai pemeriksaan, saya langsung menyatakan ke penyidik bahwa saya mau minta izin apabila nanti di ini tanya jawab nanti ternyata saya tidak kuat lagi, saya minta ditambahkan waktu. Terus ditanya alasannya apa, saya sampaikan bahwa saya sekarang kondisinya sedang sakit. Terus ditanya sakitnya apa, saya sebut sakit saya karena terakhir ya. Ditanya juga stadiumnya, saya bilang stadium 2, dia bilang stadium 3. Dan sekarang karena saya waktu itu diradiasi, jadi itu menimbulkan efek samping yang kemudian muncullah polip dalam usus saya yang bagi menghindar kanker itu harus segera dibuang karena itu bisa menjadi cikal bakal kanker baru. Nah, saya sampaikan jadi sekarang pemilihan ini kalium saya, potasium saya, dengan reversi saya itu drop, sehingga saya kalau ketemu dengan banyak orang sebenarnya saya akan mudah tertular penyakit. Dan kalau saya agak pressure atau agak nggak tenang itu saya bisa maaf yang mulia itu bisa membuang air dan itu akan mengakibatkan saya akan sedikit sakit. Itu saya sampaikan gitu. Terus saya juga sampaikan, saya kebetulan memang sudah membawa rekam medis saya yang asli. Itu ada 2 dari mitra keluarga, kemudian dari karena saya berobatnya di Guangzhou dari rumah sakit itu juga saya tunjukkan yang aslinya. Kemudian saya juga minta itu saya tanyakan kepada klinik, waktu itu kliniknya Mas Praitno tanya sama saya tanya sama Mas Praitno, izin Mas, ini kapan ya persidangannya? Saya bilang, emang kenapa begitu? Kira-kira di Februari ya, di akhir Februari ya, saya bilang. Ya nggak tahu nih. Ya soalnya kalau misalkan persidangannya dari pertengahan sampai dengan awal-awal Maret, saya khawatirnya saya tidak bisa hadir, saya bilang itu. Karena saya harus kembali lagi untuk yang tadi operasi polip khusus dengan cek saya apakah ada kartu baru yang saya hidup kembali. Dan kita karena bisa rumah sakitnya harus ini kita sudah booking waktu dan karena juga ada permintaan dari rumah sakit saya tanggal 17 Februari itu saya harus berangkat kembali untuk dioperasi dan diperiksa kembali, dan juga saya ada 1 tahun lagi untuk membersihkan radiasi efek dari radiasi saya yaitu kortison. Begitu ya dia. Akhirnya kata Mas Praitno itu jadi besok tolong dibawakan saja hard copy-nya. Jadi oke, karena Kopi apa itu? kenapa yang Hard copy apa? hard copy rekaman saya. Saya bilang baik, karena waktu itu kita sudah sepakat untuk ada pertemuan atau
memberikan keterangan ditambah waktunya. Nah, waktu itu Mas Praitno bilang kalau begitu Butio diambil keterangannya di bawah sumpah ya. Saya bilang ya kalau memang harus begitu ya saya jalani, yang penting saya bisa berobat, saya bilang begitu. Habis itu kalau terkait dengan itu sih begitu. Ya. Oke. Nah, jadi setelah jelaskan ada rekam medis yang kita tunjukkan ke penyidik KPK. Iya, tanggal 8 Januari saya serahkan rekam medis hard copy, tapi sebelum saya serahkan saya tunjukkan dulu bahwa hard copy ini sesuai dengan yang aslinya. Jadi saya bawa berdua. Tapi waktu itu Mas Praitno bilang yang bahasa Indonesia aja, yang bahasa Cina-nya nggak usah. Jadi ya yang saya berikan yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bahasa Cina-nya tidak saya berikan sesuai dengan permintaan. Oke, jadi ada dua rekam medis yang diserahkan kepada penyidik ya. Iya. Maka kemudian dilakukanlah perintah sama sumpah, gitu ya. Iya. Oke, dengan alasan dari penyidik dibawa agar ketika perkara ini nanti masuk dalam perjalanan, jadi saudara saksi ini tidak perlu lagi dimintai keterangan, begitu ya. Sepertinya tujuannya begitu. Baik, oke. Nah kalau begitu, pada waktu terjadi pemeriksaan itu, adakah barang-barang soal yang disita kembali? Alhamdulillah sih tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Lebih lanjut, kan pada waktu dipanggil oleh penyidik terhadap dua spesifik itu, bahwa saudara Satu sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu dalam rangka penyidikan. Maka pertanyaan saya, apakah saudara saksi pernah diperiksa, dimintai keterangan oleh penyidik KPK dalam perkara Hasto Kristianto dalam tahap penyelidikan? Iya. Coba diingat dulu, pernah nggak dimintai? Ya, karena kan saya hanya mulai dipanggil itu yang 6 Januari dan 8 Januari. Di situ kan sudah ini kan sudah diberikan sepuluh. Baik, jadi yang pasti tidak pernah dimintai keterangan. Iya. Baik. Pertanyaan lebih lanjut. Kami mendengar beberapa dari media bahwa menurut yang kami baca dari media tersebut, katanya saudara saksi ini mendapatkan intimidasi dari penyidik KPK. Bisa dijelaskan nggak intimidasi semacam apa saudara saksi? Iya, jadi yang mulia, saya ini kan juga saya agak curhat sedikit mungkin yang mulia ya sambil memberikan keterangan. Saya ini kan sudah dinyatakan bersalah menurut putusan yang berlaku tadi. Saya sudah divonis dan saya sudah menjalani semua proses-proses hukum dan semua proses-proses. Pada saat masa percobaan saja bisa dilihat saya juga melapor ke Bapas, bahkan kalau saya pergi saja ke Batu yang dekat dengan rumah saya juga tetap lapor. Saya tetap, bahkan saya berfoto di mana saya tinggal, karena saya berupaya untuk menunjukkan saya ini warga negara yang kemarin salah, iya saya menebus kesalahan saya. Nah, wajar dong kalau saya merasa terintimidasi karena tiba-tiba ada surat panggilan terhadap saya diminta sebagai saksi, dan ketika itu saksi yang ini apa lagi gitu loh, karena yang saya tahu kan kemarin baru kasih itu, nah ini apa lagi gitu, karena saya terus terang yang dia, saya nggak mau membangun televisi. Dunia manusia dikendalikan